Kalau yang saya lihat untuk sekarang ini memang tidak terlalu jelas dari istri-istri para pejabat ya, atau mereka yang pejabat negara. Tetapi kalau yang saya lihat dari masyarakat sipil, ada yang tetap menyuarakan. Jadi masyarakat sipil lah, memang kalau kita lihat sekarang, kelompok-kelompok pemerhati masyarakat itu yang menjadi kadang-kadang buat kita semacam kompas ya, semacam arah. Supaya kita juga logika berpikir kita benar. Karena seringkali apa yang kita benar, tetapi kemudian dianggap tidak benar. Sehingga kita berpikir, loh ini saya yang salah apa mereka yang salah? Gitu. Nah itu berbeda dari dulu, waktu saya masih kecil, itu memang misalnya ada menteri perempuan, atau ada tokoh-tokoh perempuan, memang mereka mempunyai satu prinsip yang kuat tentang perempuan Indonesia, arahnya kemana, faham kebangsaannya kuat memang. Ya, kita juga lihat dari zaman Belanda dulu, artinya saya sendiri lahir tentu di tahun 1956 itu udah Indonesia sudah merdeka ya, 11 tahun. Tetapi kita melihat tokoh-tokoh yang dari zaman sebelum tahun 45, orang-orang perempuan yang studi tinggi menjadi sarjana hukum di negeri Belanda, kemudian mereka begitu Indonesia merdeka, mereka menjadi menteri atau menjadi sekretaris wakil presiden dengan benar-benar paham tentang kebangsaan, paham tentang perjuangan Republik Indonesia ketika itu. Tapi sebenarnya seberapa sentral sih Bu ketika perempuan itu misalnya paham, kemudian memiliki keilmuan dan juga kemauan sebenarnya Bu untuk bisa membenahi politik, tidak hanya merasa bahwa oh ya perempuan ini hanya bisa mungkin dibawa ketika acara seremonial misalnya, gunting pita semata begitu. Seberapa sentral dari yang Ibu amati dan juga Ibu alami bahwa perempuan ketika masuk ke politik itu bersuara, itu bisa membawa suatu perubahan yang signifikan begitu? Mestinya iya, kita melihat dari zaman dulu kan perempuan-perempuan pada menjadi tokoh wartawati, ya wartawan, mendirikan majalah, mendirikan, memuat tulisan-tulisan, membuat tulisan-tulisan politik, kemudian orang parlemen. Ya kita masih ingat, saya masih ingat Ibu Aisyah Amini misalnya almarhumah. Terus kita juga lihat Tuti Alawiyah yang sekarang namanya menjadi jalan ya, diabadikan. Terus Rangkayo Rasuna Said, waktu tahun 63, saya umur 7 tahun, waktu itu saya melihat beliau sakit di rumah sakit. Tapi semangatnya luar biasa. Dan saya lihat juga, saya masih ingat Ibu Ada Malik, Ibu Yowalando di parlemen ya, di DPR. Itu naik turun jeep gitu, betul-betul ini. Dan saya rasa juga ibu-ibu yang mereka mempunyai profesi sebagai cendekiawan, sebagai pendidik ya. Luar biasa, Ibu Tuti Herati almarhumah, Ibu Saparina Sadli yang sampai sekarang sudah berusia lanjut tapi masih hebat gitu. Banyak ibu-ibu semua. Kalau sekarang mungkin apakah karena memang simpul-simpulnya pada banyak gitu. Jadi satu ingin bersuara pun mungkin tidak kedengaran. Sekarang yang lebih dominasi kan memang media sosial yang kadang-kadang sesuatu yang menarik tetapi tidak politik. Nah sekarang saya juga heran, katanya afirmasi 30% keikutsertaan perempuan dalam politik. Tapi itu memang kurang terasa ya. Bagaimana itu hanya menjadi kuantitas begitu maksud kuantitas, bukan kualitas. Saya pernah satu kali ke DPR. Teman saya yang aktivis ya, artinya dia selalu memperhatikan perkembangan Indonesia gitu. Masalah anti korupsi, masalah akuntabilitas, kalau misalnya ada keuangan yang dikeluarkan harus ada pertanggungan jawabnya. Teman saya itu sampai bilang, mereka pakai full make up gitu. Artinya kan kalau kita kerja sebagai wakil rakyat kan ya nggak perlu full make up mungkin ya, karena kan kita berhadapan dengan kertas-kertas, dengan isu-isu yang harus diselesaikan seperti itu. Jadi memang trennya mungkin sudah berubah ya.
Tapi kalau saya lihat Indonesia kan sekarang jumlah orangnya begitu banyak. Jadi masalah kemiskinan juga meluas di mana-mana. Masalah pendidikan juga seharusnya lebih apa ya? Diberikan lebih atensi. prihatin, atensi dan lebih menyumbangkan pemikiran karena rata-rata yang berada di sana kan semua pendidikannya mestinya tinggi ya. Kesarjanaan semua mestinya.